Halo para pemirsa di rumah, jumpa lagi bersama saya Pater Koma dari Bukit Padadita. Sore hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah seorang siswi SMA Katolik Andaluri. Mau tahu siapa dia? Mari kita sambut tamu saya yang terhormat ini. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore juga Pater. Nah, sekarang kan kita mesti cek dulu ala corona. Oke, Ya. baik. Apa kabar? Baik selama ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Kalau boleh saya izinkan waktu untuk
Pak Guru untuk usia langsung kayak down, jadi seperti langsung nyerah gitu karena rasanya kayak sakit hati gitu dengan guru, karena seperti tidak pusing, kita bertanya tapi tidak dijawab, kadang jawabannya pun yang dijawab itu menyakitkan hati. Benar-benar. Ya, saya mendengar cerita, tapi inilah dinamika kita sama-sama sebagai guru atau sebagai siswa. Memang kita sekarang mengalami pola baru belajar. Ya kan, pola baru belajar kan, kita semua serba online. Ada tantangan di sana baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Rina. Kamu sebentar lagi akan menerima berita kelulusan. Are you sure bahwa kamu bakal lulus? Pertanyaan yang cukup berat. Jadi saya pribadi rasanya memang saya yakin kalau saya lulus. Saya yakin 100%. Tapi saya juga memiliki sedikit keraguan, di mana keraguan itu terletak pada prestasi saya, yaitu saya takut turun ranking. Takut turun ranking itu satu pukulan yang sangat berat ya? Iya. Kalau ranking turun itu semacam satu beban di mana kamu tidak mengalami satu peningkatan dalam prestasi ya. Iya. Dan ini kebanyakan anak yang berprestasi mengalami hal yang sama. Tapi setidak-tidaknya
Kalau seandainya Rina dinyatakan tidak lulus, apa perasaanmu? Saya benar-benar kecewa dengan diri saya sendiri. Tapi walaupun saya tidak lulus, saya tetap akan berusaha lagi. Saya akan berusaha memperbaiki di mana letak kesalahan saya, sehingga kedepannya dari hal yang sudah saya perbaiki itu menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Seperti itu. Jadi tergantung pada dirimu. Iya, tergantung lagi. Kalau pada diri kamu masing-masing. dinyatakan lulus, kamu gembira Iya, dan kamu dipacu untuk belajar lagi. iya. Oke, boleh saya tahu Rina masih ingin sekolah? Sangat masih ingin sekolah. Masih ingin sekolah? Iya, Kamu rasa sekolah itu penting? sangat penting buat saya. Kenapa? Dengan sekolah itu kita lebih memiliki banyak pengetahuan. Pertama pengetahuan, yang kedua lebih memiliki banyak pengalaman. Bagi saya, pengalaman tanpa pengetahuan tanpa pengalaman itu sia-sia. Sia-sia. Iya, sia-sia. Karena tidak cukup kita hanya belajar, kita juga butuh pengalaman. Paling bagus pengalaman bersosialisasi kita di lingkungan sekolah kita. Itu melatih kita untuk bagaimana cara kita bergaul supaya nanti bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi ketika kita sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kita sudah bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar ke lingkup yang lebih luas, bukan hanya sekolah lagi. Dan bagi saya, belajar itu sangat penting karena dari hasil kita belajar itu ke depannya itu seperti merepresentasikan kembali apa yang kita hasilkan selama kita belajar ke saat itu, ke jenjang itu. Pada era sekarang ini, belajar tanpa keterampilan atau prestasi akademik tanpa keterampilan sama dengan zero. Iya. Anda lihat saja, banyak mahasiswa-mahasiswi yang sudah tamat tapi tidak punya pekerjaan. Kenapa? Mereka hanya belajar buku tok di kampus tok, tapi tidak pernah selama belajar itu mereka mengasah kemampuan mereka untuk punya skill atau keterampilan. Apa pendapat Anda? Iya, itu kembali lagi ke diri masing-masing bagi saya. Karena kita harus melatih. Sekarang zaman sekarang susah untuk orang cari kerja itu hanya bermodalkan pengetahuan tanpa keterampilan. Sekarang pengetahuan tanpa keterampilan itu orang dengan, kalau Bapak tadi bahasa kita, orang tidak pakai seperti itu. Itu sangat dibutuhkan karena dengan keterampilan itu adalah hasil dari apa yang kita pahami dituangkan ke dalam bentuk keterampilannya kita. Jadi sehingga apa yang kita bukan cuma punya pengetahuan sendiri, tapi kita bisa menunjukkan dari apa yang kita belajar itu menunjukkan secara langsung. Jadi bukan hanya dengan pemahaman logika yang kita pahami sendiri. Dibuktikan dalam pengalaman. Iya, dibuktikan sendiri secara nyata seperti itu. Rina merasa kamu mendapatkan sebuah pengetahuan yang cukup lah atau keterampilan sudah cukup untuk bisa maju ke jenjang berikutnya ke universitas misalkan. Kamu bisa membawa sesuatu untuk lebih lagi haus akan pengetahuan atau keterampilan selanjutnya. Iya, di bidang bahasa itu benar-benar saya masih haus akan pelajaran di bidang bahasa. Bidang bahasa. Iya. Rina rencana kemana belajarnya untuk di perguruan tinggi? Dari saya lebihnya mau coba ke Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada. Iya. Kamu sudah melakukan tes atau Sekarang masih dalam proses pendaftaran. Jika kamu gagal di sana, kamu kemana? Jika gagal, saya rencananya mau ke Universitas Brawijaya atau Unair. Kan nanti kalau misalkan pandemi ini masih berkepanjangan dan kamu terpaksa untuk teruskan belajar online, kamu hanya mendaftar registrasi secara online dan belajar juga secara online tanpa melihat dosenmu atau rekan-rekanmu di kampus. Apa yang terjadi kan sama saja kamu mundur saja. Tidak seperti juga hal yang baru yang bisa kamu alami di sini. Ya, itu memang karena rasanya seperti kurang puas juga kalau masih tetap belajar online. Tetapi bagi saya sekalipun itu belajar online karena ini memasuki awal dari jenjang universitas, jadi saya sadar diri bagaimana harus tetap memotivasi diri saya apapun kendalanya, apapun tantangannya pada pembelajaran online yang akan berlangsung, saya harus sanggup menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan saya harus bisa menyelesaikannya. Nah, saya ingin menggali lebih dalam. Situasi seperti ini kan juga banyak mahasiswa atau calon yang sekarangnya memang hanya mendaftar kemudian belajar dari rumah.
Dan pengalaman mereka mengatakan juga mereka tidak mendapatkan apa-apa dan kamu bakal mengalami hal yang sama. Apa yang bisa kamu buat kalau kamu tidak juga nanti bakal mendengarkan penjelasan dari dosen di kampus? Tergantung dari diri masing-masing lagi. Jadi kalau kita memang benar-benar rasa itu pelajaran itu kita belajar itu penting, pasti kita akan secara sendirinya ada dorongan intrinsik yang memotivasi kita bagaimana supaya kita belajar, tetap belajar. Tetapi kalau kita juga seperti malas tahu saja, hanya mengikuti alur saja tanpa lebih berusaha, tanpa mau memotivasi diri supaya belajar, ya itu memang jelas sama dengan nol. Kan ada orang yang bisa sukses loh tanpa mempunyai prestasi akademik yang hebat atau ijazah. Mereka bisa bekerja, mereka bisa menghasilkan uang. Karena zaman sekarang kalau Anda belajar tanpa menghasilkan sesuatu sama saja zero. Apa komentarmu? Iya, bagi saya itulah. Walaupun seseorang itu dia tidak memiliki pengetahuan yang lebih luas yang tanpa belajar, tapi dia memiliki bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, itu tergantung kembali. Bagi saya pasti ketika seseorang melakukan sesuatu yang lebih terbaik, itu pasti sedikit tidaknya ada motivasi dari dalam diri sendiri. Dan banyak sekali pengalaman yang saya temui, salah satunya teman saya, tapi dia di luar negeri. Nah, dia ini dari keluarga ini ayahnya tidak piara dia, jadi dia cuma punya ibu saja. Nah, dia ini anak tunggal. Tetangganya itu sering, itu namanya single parent. ya benar ya, single parent. Nah, jadi tetangganya sering nyinyir gitu. Oke. Anak orang miskin, Ya. anak gak punya bapak tidak mungkin bisa jadi orang yang sukses. Pokoknya setiap hari tuh kata-kata yang menjatuhkan dia selalu ada saja. Tetapi dia memotivasi diri, saya harus bisa membalas kebaikan ibu saya karena dia sudah susah-susah menyekolahkan saya. Jadi saya harus bisa memberikan sesuatu yang luar biasa kepada ibu saya. Jadi walaupun dia tidak sekolah, dia tidak dari SD, SMP, SMA, dia tidak sekolah. Punya ijazah sama sekali. Tidak, tapi dia membangun bisnis sendiri. Dia bangun bisnis sendiri, itu. dan waktu itu entah bisnis apa, pokoknya ada bisnis sabun. Nah, dia bangun bisnis, kemudian bisnis itu berkembang dan dia tidak malu. Dari awal itu dia bisnis kecil-kecilan, berawalnya dari jualan itu dari produk yang dia bikin sendiri. Dia tidak malu walaupun orang tetap nyinyir, tetap dia mau motivasi diri saya. Kalau saya berhenti, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu yang luar biasa itu kepada ibu saya. Dia memotivasi diri dia sendiri bagaimana supaya dia tetap menjalankan, melewati tantangan-tantangan itu. Jadi dia memotivasi diri dia sendiri, dia tetap melanjutkan bisnisnya sampai sekarang dia menjadi CEO dari bisnisnya sendiri. Wow, dan kamu termotivasi untuk itu? Iya, saya sangat termotivasi dan saya mengatakan kepadanya, kamu sangat luar biasa. Itu satu model bagaimana orang belajar itu bukan saja di ruang kelas ya. Iya. Dia mencari solusi untuk bisa mengkapitalisasi semua keterampilannya di luar dan belajar untuk berbisnis. Makanya zaman sekarang kalau Anda tidak bisa berbisnis, kamu hanya berbagi ilmu tapi kamu tidak punya satu profit. Iya. Oke. Baik Rina, kamu sudah berbagi pengalaman suka dukamu sebagai siswi SMA. Coba Anda bayangkan adik-adikmu di bawah yang sekarang ini kelas 10 dari kelas 11, nanti bakal ada yang masuk lagi, juga belum pasti bahwa pandemi ini akan berakhir. Dan saya mengalami bahwa mereka juga punya perjuangan struggle yang sangat berat. Kira-kira Rina bisa berkata apa kepada mereka supaya mereka tetap menjadi fighter, menjadi penyemangat untuk berjuang terus meskipun di tengah-tengah kebutuhan pandemi seperti ini? Baik Pater, jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik di bawah yang akan segera naik ke kelas 12 dan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, saya ingin berpesan sesuatu. Jika ketika menghadapi sesuatu, ketika kalian melakukan sesuatu, ketika kalian belajar atau melakukan apapun itu, dan kalian memiliki tantangan, kesulitan, seberat apapun itu, jangan pernah menyerah. Tetaplah lanjut, tetap lakukan apapun itu seperti biasa. Jika ada kata-kata dari orang yang seperti tidak menyukai kalian, jangan down.
tetaplah berdiri, tetap semangat, dan kalian harus mampu membuktikan kepada mereka yang sudah membuat kalian down itu bahwa kalian itu bisa. Kalian suatu saat kalian akan menjadi orang yang sukses, karena bukan hanya diri kalian sendiri yang akan kalian bahagiakan di masa depan nanti, tetapi ada orang tua kalian yang masih senantiasa menunggu hasil kalian. Sekian. Ada orang yang menjadi tokoh yang membentuk kamu di sekolah itu guru. Iya, ada. Guru ini bagi kamu adalah pribadi yang membentuk ilmumu. Apa yang bisa kamu katakan kepada para guru yang sekarang ini sedang berjuang keras sedemikian rupa untuk tetap bisa mendidik anak-anak mereka supaya mereka tidak menjadi malas dan pasif terhadap ilmu pengetahuan? Jadi pesan saya kepada guru-guru, terima kasih banyak karena sudah mendidik anak-anak. Terima kasih banyak. Rintangan apapun yang datang, kalian tidak pernah menyerah. Kalian tetap terus berjuang untuk kami, memperjuangkan masa depan kami. Walaupun terkadang kami para siswa sering melakukan hal-hal yang menyimpang, yang kadang membuat hati guru seperti sakit hati, kadang membuat kecewa para guru. Tapi terima kasih karena kalian tetap bersabar. Dan pesan saya harap guru-guru, terkhususnya untuk guru-guru di SMA Katolik Andaluri, kedepannya ketika ada siswa yang kesulitan, saya harap bisa memberikan waktu untuk menjawab dan berdiskusi dengan siswa. Karena itu adalah hal yang benar-benar sangat penting untuk pribadi seorang siswa. Lalu yang terakhir, Anda ini kan sebentar lagi akan meninggalkan alma matermu ya, Andaluri. Apa kira-kira mimpimu ke depan untuk kemajuan SMA Katolik Andaluri? Kamu punya pesan apa buat SMA secara umum? Pesan saya untuk SMA secara umum, terkhususnya untuk Andaluri, terlebih untuk para alumninya nanti, jika sudah selesai melakukan studi, jika sudah menjadi orang yang memiliki pekerjaan, jika sudah menjadi orang sukses, jangan pernah lupa dengan alma mater kita. Kamu nanti bakal begitu? Saya yakin, ketika saya menjadi orang sukses, saya yakin pasti akan ada yang saya berikan untuk sekolah saya tercinta. Lalu untuk ke depan, apa yang bisa kamu motivasi buat SMA kita supaya dia lebih baik dari yang sekarang? Oke, jadi untuk SMA saya kedepannya harus lebih baik. Jadi menurut saya itu di bidang TIK. TIK. Iya, karena saat ini untuk masuk ke jenjang perkuliahan itu benar-benar dibutuhkan bagian teknologi. Kita harus pintar-pintar untuk bagaimana cara kita melakukan sesuatu, terkhususnya seperti laptop, komputer. Nah, karena pengalaman saya melihat kakak-kakak kuliah itu sepertinya, waduh, saya yang lihat saja saya rasa sedih ya? Susah, pusing pater, karena harus menguasai seperti Microsoft Word, Excel. Nah, jujur dari saya pribadi memang saya menguasai Word, tapi tidak semua Excel saya tahu. Nah, padahal Excel itu ada dasar-dasar yang benar-benar harus kita tahu, tapi saya sendiri tidak tahu. Jadi pesan saya berharap semoga sekolah, terkhususnya SMA Katolik Andaluri, lebih mengembangkan siswa-siswi untuk mengadakan pembelajaran TIK. Karena saya masuk SMA dari kelas 10 sampai sekarang, kelas kami tidak pernah sekalipun mendapatkan pembelajaran TIK. Ini nanti kita kasih tahu guru TIK ya. Ya, saya menguasai komputer dan laptop sedikit karena ada pengalaman kami menggunakannya ketika SMP. Sedangkan SMA itu bahkan saya hampir tidak tahu lagi bagaimana cara menggunakannya. Tapi karena saya sering mendapat tugas, jadi sering ke warnet, jadi selalu mengoperasikan, mengoperasikan barang tersebut sendiri. Anda tahu sekarang ini Presiden Jokowi dia sudah mereshuffle kabinet, membuat nomenklatur yang digabungkan antara Menteri Pendidikan Kebudayaan plus Riset dan Teknologi. Yang menjadi menterinya adalah tetap Nadiem Makarim. Iya, saya mendengar. Dan nomenklatur kedua adalah Menteri Investasi. Jadi ini satu langkah antisipasi untuk mendidik semua siswa pelajar di seluruh dunia, di Indonesia, untuk mari kita belajar menggunakan teknologi. Era sekarang era teknologi. Jadi kamu bisa bayangkan kalau adik-adikmu ke depan
tidak tahu komputer, tidak tahu Excel dan sebagainya. Semua sekarang kan pelajaran statistik itu pasti menggunakan Excel, dan semua wajib nanti belajar statistik. Karena itu satu metodologi untuk belajar secara ilmiah supaya pendapat kita bisa dibuktikan secara sains atau ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih banyak Rina sudah mengobrol dengan saya. Kamu nanti besok bakal menerima amplop kelulusan. Kamu yakin tidak kalau semua siswa kelas 3 ini bakal lulus semuanya? Kalau Apa saya prediksi Anda? tetap yakin, kalau saya secara prediksi tetap yakin 100%. Walaupun di hati saya masih ada keraguan untuk teman-teman yang lain. Seperti itu. Karena faktor apa misalkan? Iya, karena dari saya lihat sendiri Pater, seperti contohnya waktu itu ada guru-guru yang mengirimkan ini tugas-tugas ketika sudah selesai ujian sekolah, tugas-tugas nama-nama daftar siswa yang belum mengirimkan tugas-tugas. Nah, salah satu faktor untuk kelulusan kita adalah lengkapnya tugas-tugas ujian serta ujian-ujian praktek. Nah, dari situ saya lihat, wah, ini nama yang banyak belum mengumpulkan tugas, ternyata bukan cuma di kelas bahasa saja. Iya. Banyak dari IPS. Itu benar-benar banyak, dan saya lihat, wah, ini tugasnya bukan cuma satu, banyak. Setiap minggu ada. Iya. Dan bukan hanya satu mata pelajaran. Satu mata pelajaran. Sehingga dari itu saya yakin, saya rasa sedikit ragu mereka ini bisa lulus apa tidak. Kembali lagi, ya tergantung dari penilaian guru lagi. Sekarang tergantung dari sana. Dan kalau memang pun mereka rasa mungkin dengan tidak mengumpulkan tugas mereka tetap lulus, ya itu terserah dari mereka. Tapi kalau seandainya hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka, ya pesan saya untuk mereka, itu memang hasilnya karena kalian sendiri seperti tidak pusing dengan apa yang diberikan oleh guru-guru. Oke, boleh saya minta Rina menghadap ke para pemirsa kita semua? Baiklah para pemirsa saya di rumah, saya ucapkan terima kasih untuk semua ketulusanmu untuk menonton. Nanti video akan saya upload untuk menonton dan menyaksikan perbincangan saya dengan Rina, salah satu putri SMA Katolik Andaluri yang luar biasa, sudah berbagi pengalaman dan motivasi untuk adik-adiknya, juga dukungannya untuk para guru. Semoga Rina tetap menjadi siswi terbaik ke depan, menjadi orang hebat yang berguna bagi gereja, bagi alma maternya, dan juga bagi masyarakatnya. Ayo sama-sama kita mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Terima kasih, Dan bye. Oke, kita cheers Rina. Thank you for your inspiring sharing. Okay, you're welcome. See you one day. See you.